Bisa didengar suara saya? Halo? Bisa Pak, bisa. Tapi Oke, baik. Karena ada muncul di sini record katanya. Oke. Nah, dari segi aktivitas pembelajaran atau administrasi pendidikan, guru itu adalah pengambil inisiatif, pengarah, penilai pendidikan, wakil masyarakat di sekolah, seorang pakar dalam bidangnya, penegak disiplin, pelaksana administrasi atau manajemen pendidikan, pemimpin bagi generasi muda, penyampai berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Itu dari segi aktivitas pembelajaran atau dari pengelolaan administrasi manajemen pendidikan. Dari segi pribadi, guru itu adalah pekerja sosial, pakar dan ilmuwan, wakil dari orang tua, harus menjadi model keteladanan, pemberi keselamatan bagi peserta didik. Dari segi psikologi, guru itu adalah pakar psikologi pendidikan, seniman dalam menjalin hubungan antar manusia, pembentuk kelompok, inovator, dan petugas kesehatan mental. Bukan petugas kesehatan fisik, tapi petugas kesehatan mental. Itu dia. Ini pandangan seorang penulisnya, seorang penulis. Kalau kita melihat modul kita itu ada tertulis 4 tipe guru di sini. Yang pertama itu adalah ini, guru mediocre, mediocre teacher. Lalu ini guru yang baik, good teacher. Lalu guru superior. Dan yang keempat adalah great teacher. Saya mau memberi waktu kepada ibu, bapak guru yang sedang mengikuti sajian ini sekarang, tuliskan dulu di buku atau catatan ibu, selama menjadi guru selama ini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ibu guru, bapak guru mana yang bapak tampilkan selama ini? Sebagai mediocre kah? Guru yang baik kah? Guru yang superior kah? Atau guru great teacher? Silakan tulis dulu besar-besar di halaman buku ibu itu yang ada di tangan. Tulis dulu, saya selama ini tipenya adalah guru mediocre, guru yang baik, guru superior, great teacher atau guru inspiratif. Ayo, 2 menit. Diingat-ingat pengalaman selama ini, sejak menjadi guru honorer sampai hari ini, ya, melayani peserta didik di dalam kegiatan belajarnya, termasuk mediocre kah, guru yang baik kah, atau guru yang superior atau great teacher. Kalau sukar-sukar apa itu guru mediocre, apa itu guru yang baik, coba lilir-lilir juga modul tadi yang kami tampilkan tadi, yang sudah Ibu upload. Apa itu guru mediocre? Apa itu guru yang baik? Oh, selama ini rupanya saya adalah seperti ini. Oh, saya seperti ini. Jangan lihat teman sebelah. Jangan lihat orang lain yang mengajar di sekolah lain atau di kelas lain. Lihat diri sendiri. Saya itu selama ini tipenya apa?
Nanti saya akan tanya Bapak Ibu yang saya tampilkan saat ini atau selama 5 kali atau 6 kali pertemuan kita, saya itu tipenya apa? Baik, Bapak dan Ibu, sudah disimpan, nanti kita diskusikan dan nanti renung-renungkan apakah iya atau tidak setelah kita bahas konsepnya. Ya. Kalau yang terakhir ini apa katanya? Guru tipe ini sepenuh hati dan bermurah hati, tampil memesona. Nah, nanti ada memesona. Ya. Namun canggih dalam artiannya, memiliki literasi yang baik, pandai beranalogi, bermetafora, dapat menyelami perasaan peserta didik, ramah dan berwibawa. Mana itu? Yang mediocre kah? Yang baik kah? Superior kah? Atau yang great teacher? Kalau itu katanya butuh 3 hal. Motivasi, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, baik, kita lihat bagaimana guru yang mediocre itu, mediocre teacher. Ini dia. Ya. Tampilan gurunya monoton. Mata lebih banyak melihat buku dan membacanya. Selalu duduk dan berdiri di depan ruang kelas. Pendapatnya seolah merupakan kebenaran mutlak. Dan peserta didik lebih banyak mendengar suara guru. Dihitung persentase, apakah lebih banyak mendengarkan peserta didik atau lebih banyak menceramahi peserta didik. Ini nomor 2 ini. Ya. Coba diingat-ingat penampilan Bapak Ibu selama ini. Hitung persentase, apakah Bapak lebih banyak mendengarkan peserta didik atau lebih banyak menceramahi peserta didik. Nomor 3, guru tipe ini hanya menggugurkan kewajiban, susah menerima kritik, dan menutup diri. Ini semua. Ya. Wah, ini kenapa ini Pak apa tercoret-coret? Atau saya balik dulu barangkali. Ini ya, dari pengaturan dari Bapak itu Pak, izin Pak. Iya. Oh. Dari tunggu ya. Hilang dia. Ya kan? Nah. Guru tipe ini bisa berdampak negatif secara luas. Kurang disenangi peserta didik dan orang tua. Sampai menurunnya rasa hormat kepada guru. Dampak luas kepada peserta didik dengan tipe ini adalah timbul rasa malas dan bosan di sekolah. Sebagai pelariannya akan mengekspresikan energinya di luar sekolah yang bisa berpotensi negatif. Jadi tipe ini barangkali ya jangan ada lagi lah, ya, jangan ada lagi lah di kalangan kita, ya, terutama yang ada di tengah-tengah kita di forum ini, ya. Monoton, lebih banyak melihat buku dan membacanya. Nah, itu yang saya praktekkan kan begitu saat ini.
Nah, guru yang baik itu bagaimana? Good teacher. Bagaimana pula good teacher? Guru yang baik. Nah, di mana-mana kita dipanggil, guru yang baik itu guru saya. Ya, kan baik itu guru saya. Wah, nggak ada lagi yang lebih baik dari Pak Wow itu. Dialah yang paling baik. Apa itu dia? Katanya guru yang baik ini, good teacher ini adalah selangkah lebih baik dari mediocre tadi. Selangkah lebih baik. Tipe ini memiliki kemampuan ceramah dan menjelaskan berdasarkan hasil analisis. Bukan sekedar membaca ulang dan menghafal, meskipun dilihat dari gaya mengajarnya masih cenderung berpusat pada guru. Teacher center. Selangkah lebih bagus dari mediocre tadi. Guru memahami materi pembelajaran dengan baik, namun gagal memahami peserta didik. Jadi kalau apa yang saya praktekkan atau kita saksikan saat ini, ya, saya tidak bisa memahami Bapak Ibu satu dengan yang lain karena memang jauh-jauh tempatnya, ya, beda di 15 kecamatan. Entah bagaimana keadaan Ibu sekarang. Apakah di rumah, di ruang tamu, atau di mana-mana. Ya ini. Tapi saya terus saja menceramahi Bapak dan Ibu dengan membaca apa yang tertulis di layar saya ini. Kan gitu. Nah ini, guru yang baik, saya guru yang baik loh. Guru yang baik saya. Sebatas terampil memahami materi pembelajaran dan mentransfer pengetahuan yang sebenarnya bisa diganti oleh teknologi. Ini dia. Ya. Saya hanya mentransfer pengetahuan yang ada di modul 2, KB2 melalui, ini kirim. Lalu saya cakap-cakapkan dengan melihat apa yang tertulis di layar ini. Yang sebenarnya cukup. Pak Roji kemarin, ini modulnya baca ya Bapak dan Ibu. Nah, ini loh profil dan kompetensi guru abad ke-21. Baca aja dari A sampai Z. Itulah dia. Nah, tapi harus ditemani guru yang baik. Nah, guru yang baik. Nah, guru tipe ini harus segera, ini saya merahkan, segera berubah dari sekedar menuangkan pengetahuan menjadi pembelajar abad ke-21. Kemarin saya sempat menayangkan bagaimana seseorang menuangkan air di dalam gelas. Nanti ada lagi. Kita coba nanti lihat kembali. Itulah guru yang baik. Sedikit lebih baik selangkah dari mediocre. Nah, ini superior lagi. Oh, ini lagi. Ya, guru superior. Pedemonstrasi. Guru ini mampu terampil membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kreatif. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Jadi dia perlakukan semua murid yang ada di dalam kelasnya itu sama. Tidak ada yang hanya pendengar. Tidak ada yang hanya penjawab pertanyaan atau hanya mengajukan pertanyaan. Semua berperan sebagai mengajukan pertanyaan, berperan sebagai menjawab pertanyaan, berperan semua apa saja kegiatan yang di kelas mereka bersama-sama. Ibarat pemain di lapangan sepak bola. Kesebelasan itu main, tidak ada yang menonton. Tidak ada yang tepuk-tepuk, tapi berusaha selalu terpusat perhatian pada satu hal, bola. Bagaimana bola itu bergerak dari kiri ke kanan, dari tengah, sehingga nanti bisa masuk ke gol atau gawang lawan. Jadi membuat suasana kelas lebih interaktif. Interaksi pembelajaran tidak lagi hanya terjadi guru dengan peserta didik, namun antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain dengan mengotak-atik. Nah,
dengan mengotak-atik sampai sobek barangkali sumber-sumber belajarnya. Oh, mari dulu kawan, jangan dulu. Oh, jangan, pelan-pelan, ini halaman ini, halaman ini. Itu dia. Ada interaksi. Nah, gurunya hanya sebagai fasilitator. Guru suka memanfaatkan media pembelajaran sehingga materi pembelajaran mudah diingat, mudah difahami oleh peserta didik. Guru mampu menciptakan pembelajaran yang berbasis peserta didiknya, namun bukan berarti bahwa tidak aktif. Dia tetap aktif, membuat peserta didik aktif. Nah, gitu dia. Ya. Jadi guru superior mampu menciptakan pembelajaran yang membuat aktif peserta didiknya karena dia aktif membelajarkan peserta didik. Guru superior. Nah, berapa orang di antara kita ini yang sudah mempraktikkan ini dalam kehidupan pembelajaran pengajaran untuk peserta didik di daerah ini? Ini ayo jawab. Ya. Dan yang terakhir itu adalah Greek teacher. Mana pula Greek inspector? Nah ini guru yang seorang guru yang seolah-olah memiliki X faktor. Nah, seolah-olah memiliki X faktor. Nah, setiap proses pembelajarannya selalu dilandasi oleh panggilan jiwa, ibadah. Dia merasa berdosa apabila tidak mampu menginspirasi peserta didiknya. Wah, ini guru yang ideal lain, ya kan? Nah, ada panggilan jiwanya. Mengajar itu bagi dia merupakan suatu ibadah. Di mana karena dia menjadikan tugasnya sebagai ibadah, dia merasa berdosa apabila dia tidak mampu membuat peserta didiknya belajar. Nggak usah dulu sampai kepada menginspirasi, membuat saja peserta didik itu mau belajar. Ya. Nah ini, guru ini banyak melakukan refleksi diri dan berupaya terus untuk membangun kompetensinya. Jadi guru yang great teacher ini, setiap hari selesai dia mengajar, pulang ke rumah, dia melakukan refleksi diri. Nah, kayak mana tadi tampilan saya di kelas itu? Tadi murid-murid saya itu saya lihat seperti ini. Jangan-jangan karena metode saya yang kurang bagus. Jangan-jangan media saya yang kurang bagus. Besok saya akan memperbaikinya ke yang lebih baik lagi. Refleksi diri. Nah, dan hal ini yang selalu membuat guru abad ke-21 itu harus melakukan namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Ketiga, guru ini sepenuh hati dan bermurah hati, tampil memesona. Wah, ini dia. Tampil memesona, namun canggih dalam arti memiliki literasi yang baik, pandai beranalogi, bermetafora, dan menyelami perasaan peserta didik, ramah dan berwibawa. Itu yang saya tampilkan di atas tadi. Dan ini Bapak dan Ibu di dalam ujian-ujian ya yang mengikuti PPG yang sekarang ini selalu dilihat, dinilai tampilan calon atau guru-guru atau peserta itu. Ada 18 poin nanti saya akan tampilkan ya. Bagaimana guru tampil memesonai. Nah, jadi bayangkan apabila saudara selalu dirindukan oleh peserta didik sepanjang hari, dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi empat tipe ini, yang merah ini saya katakan, bayangkan apabila saudara selalu dirindukan oleh peserta didik sepanjang hari, dimanapun dan kapan. Apa yang harus dimiliki tadi? Miliki motivasi, miliki pengetahuan, miliki keterampilan yang dituntut oleh pembelajaran abad
ke-21. Nah, ini yang memesona itu guru. Nah, inilah guru itu. Tapi seperti kemarin dan tadi di awal-awal itu saya ada guru yang ini tadi, mediator tadi. Pengisi air ke gelas. Jadi ilmu itu ditransfernya, ya, ditumpahkannya ke kepala murid. Nah, ini nuklir itu adalah semacam ini. Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga persatuan. Sila kelima. Udah jelas nak, catat ya. Nah, pulang nanti hafal, besok ibu tanya. Nah, sampai barangkali gelas itu penuh. Nah, puas bu gurunya memberitahu muridnya dasar negara Republik Indonesia. Sampai keringat barangkali. Pulang ke rumah basah koyo bajunya karena sudah capek menceramahi murid-muridnya. Nah kan. Besok-besok datang lagi. Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali jumpa. Bagaimana sehat-sehat? Ibu kemarin sudah mengajarkan apa itu sila ketiga dari Pancasila. Apa itu? Enggak tahu lah Bu. Lupa lah Bu. Ah itu dia. Itulah guru yang memperagakan atau menampilkan dirinya sebagai pengisi air di dalam gelas. Sampai tumpah ilmu itu di kepala anak. Kan gitu itu ya. Nah, tapi gurunya puas, muridnya tidak tahu apa yang disampaikan oleh. Jadi guru bukan orang yang mentransfer ilmu kepada murid. Tapi guru adalah memberi kesempatan kepada murid untuk menemukan ilmu itu. Ibarat guru itu adalah ibarat ini. Tukang kebun. Nah, tukang kebun yang selalu mencari bibit yang bagus. Menanamnya pada lahan yang bagus. Dan setelah dia tanam, dia pikirkan bagaimana supaya pohon ini, bunga ini, tanaman ini nanti tumbuh dengan baik. Terpikir dia bagaimana kalau ada binatang buas yang datang. Bagaimana kalau waktunya musim kering atau banjir dan segala macam. Tukang kebun itu memikirkan kalau datang hewan-hewan dia pagari. Kalau kering dia siram. Dan sebagainya. Dia melakukan semuanya itu mulai dari A sampai Z. Lalu dia pun pulang ke rumah. Sampai di rumah apa yang dilakukannya? Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan tugas saya. Menanam, memelihara pohon pisang. Bagaimana pertumbuhannya besok, lusa, dan seterusnya, Tuhan, Engkaulah yang menentukan. Kan gitu. Tapi tugasnya sudah dilakukannya dengan memesona. Ya, membersihkan rumputnya dengan senyum-senyum. Tanpa ada keluhan. Dia akan tunggu kapan Tuhan membuat pisang itu berbuah pada waktunya. Beda tadi mengisi gelas. Mengisi air di dalam gelas. Tidak. Jadi tukang kebun itu adalah menyerahkan kepada pisang itu untuk membuat dirinya tumbuh dan berkembang sedemikian rupa dengan bantuan dia menjaganya, memeliharanya, memperhatikan airnya, dan lain sebagainya. Itu murid. Biarkan murid itu menemukan ilmunya, tapi janganlah pula, ayo Anda ke sana, tidak, dampingin, layani, bantu, dan tolong sampai benar-benar dia menyatakan, saya sudah menemukan bagaimana caranya menanam pisang yang benar. Jadi jangan diajarin anak bagaimana menanam pisang yang benar, tetapi biarlah dia mencari ilmu bagaimana menanam pohon pisang yang benar dengan menjelajahi big data. Ya.
Nah, ini dia. Guru abad ke-21 menguasai TIK media, berpikir kritis, berkolaboratif, komunikatif, mampu memecahkan masalah. Ini dia. Mampu menyesuaikan diri, mampu mengambil risiko, pembelajaran sepanjang hayat, karena dia yakin tanpa belajar tidak akan pernah ada perubahan. Punya visi, mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi teladan. Profil guru yang efektif. Guru efektif di Indonesia terkait abad ke-21 ini dia. Memahami peserta didiknya bukan sebagai gelas kosong yang harus diisi. Nah, penuh. Aktif memahami konteks berpikir peserta didik. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan spesifik sebagai kunci dalam pengembangan keterampilan belajar. Mengajarkan materi pelajaran secara mendalam dengan banyak contoh. Memberikan fondasi yang kuat akan pengetahuan faktual. Lebih fokus pengembangan keterampilan metakognisi yang luas. Dan mengintegrasikan keterampilan metakognisi tersebut dalam kurikulum untuk beragam bidang studi, ya, beragam bidang studi. Nah, guru efektif selain memahami materi konten juga menguasai beragam strategi pembelajaran yang memudahkan peserta didik belajar. Yang kita bahas kemarin ada 9 model, ya, model pembelajaran itu. Itu profil guru yang efektif. Nah, ini dia, semua itu ditayangkan di modul itu Bapak dan Ibu. Ada 6 ini lagi. Memiliki semangat etos kerja, memanfaatkan iptek dan semuanya. Pelihara sikap berikut ada 5 yang harus dipelihara sikap itu. Mampu memanfaatkan iptek sesuai tuntutan lingkungan sosial budaya di sekitarnya. Ya. Itu kemarin muatan lokal harus juga dilestarikan sedemikian rupa, berperilaku profesional tinggi dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi, punya wawasan ke depan yang luas dan tidak picik dalam memandang berbagai permasalahan, memiliki keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi. Nah, ciri-cirinya menurut Tilaar, ya. Ini ada 9 ciri-cirinya ini. Punya kepribadian yang matang dan berkembang, memiliki keterampilan membangkitkan minat peserta didik, macam-macam. Ya. Maka itu disimpulkan dalam 4 kompetensi itu. Ini peraturan menteri atau sudah juga dalam Undang-Undang 14 2005. Ya. Punya kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ya kan? Nah, ini pedagogi ini ada 10. Wah, ini sampai pada tipe-tipe yang kita bahas kemarin ini. Ini pedagoginya, ini kepribadiannya yang memesona, ya. Ini sosialnya. Nah, ini sosialnya. Nah, ini. Dan ini profesional. Sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu, dengan pilihan Bapak tipe tadi, apakah semua indikator 4 kompetensi ini sudah Ibu terapkan, sudah Ibu gunakan di dalam membelajarkan peserta didik? Berdasarkan ke-4 kompetensi inilah apa yang disampaikan Pak Bupati waktu launching itu, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, guru berani mengatakan, ujilah kompetensi saya. UKG, uji kompetensi guru. Apakah guru itu memesona? Apakah guru itu profesional? Apa ini dia, materinya adalah ya. Nah, pedagogis. Kompetensi pedagogis, pemahaman guru terhadap peserta didik.
Pemahaman guru bagaimana merancang pembelajaran sedemikian rupa yang akan kita coba latih atau otak-atik di hari Senin. Merancang pembelajaran. Ya. Kalau sebelumnya kita kurikulum, ini bagaimana membuat perangkat-perangkat pembelajaran. Mulai dari RPP-nya, bahannya, pendekatan metodenya, medianya, LKS-nya, sampai alat evaluasinya. Jadi pada pedagogis ini, kompetensi pedagogis ini menyangkut kemampuan guru memahami peserta didik dan merancang sedemikian rupa bagaimana membantu peserta didik dengan karakteristiknya ini. Rencanakan, laksanakan, dan evaluasi. Nah, ini dia. Itulah pedagogis. Aspek potensi peserta didik kuasai. Teori-teori belajar kuasai, strategi pembelajaran kuasai, semuanya harus dikuasai. Dan tidak hanya dikuasai, terapkan, gunakan dia pada saat membelajarkan peserta didik. Kompetensi pertama. Kompetensi yang kedua, guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan akhlak mulia. 5 indikator ini. Nah, di dalam menerapkan ini, perhatikan norma-norma hukum, sosial, punya rasa bangga terhadap profesi guru, konsisten dengan norma-norma yang sudah diterima oleh semua namanya warga masyarakat. Mandiri, punya etos kerja, punya pengaruh positif dan disegani. Ada norma-norma religiusnya, jadi dia model bagi setiap orang, minimal bagi peserta didik, dan harus jujur. Nah, itu profesional. Kemampuan guru menguasai bidang ilmu yang digelutinya. Kalau dia guru IPA, harus punya keahlian di bidang IPA, menguasai bidang keilmuannya, dan langkah-langkah kajian kritis, pendalaman terhadap bidang ilmuannya itu. Penguasaan bidang keilmuannya. Ibarat dokter yang benar-benar menguasai bidang ilmunya, sehingga dia bisa melayani pasiennya dengan baik. Dia tidak ragu-ragu melayani orang yang pada pukul 3 malam pun ada yang mengatakan tok, wow, siapa Pak? Saya Dok. Kenapa Pak jam-jam 3 seperti ini Anda datang? Wah, istri saya mau melahirkan Dok, tolonglah. Oh ya, tunggu, ayo sama kita di mana tempatnya? Langsung, karena memang dia punya keahlian melayani orang yang mengalami penderitaan atau ya masalah-masalah yang seperti itu. Faham materi, faham struktur, konsep, metode keilmuan, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Profesional. Dan punya kompetensi sosial. Ya, mampu menjadi orang yang komunikatif, bergaul dengan peserta didik, dengan kolega, dengan masyarakat. Nah, disinilah nanti ada yang namanya kode etik guru. Kode etik guru Indonesia. Sehingga dia bagi setiap orang menarik, empatik, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, dan kooperatif. Nah, sampai saat ini Bapak dan Ibu, masih ini yang dituntut bagi setiap guru profesional di Indonesia. Dan ini yang selalu diuji kalau yang namanya uji kinerja atau kompetensi. Termasuk nanti barangkali dalam seleksi, ya, seleksi ASN P3K ini. Semuanya menyangkut ini. Menyangkut ini. Kuncinya itu, ya. Nah, ini ada kompetensi guru abad ke-21 yang memesona. Nah, yang kompetensi kepribadian tadi, ya.
Nah, guru harus bisa menjadi teman belajar, co-learner yang menyenangkan bagi peserta. Jadi bukan atasan bawahan, ya. Jadi tidak menakut-nakutin murid, ya. Tidak menakut-nakutin muridnya. Muridnya mampu menjadikan dia sebagai teman. Sehingga tidak segan, tidak takut, Bu, apa maksudnya ini? Nah, kurang mengerti lah, Bu, maksudnya tadi penjelasan Ibu itu. Tolong dong, ya kan? Pandai membuat metafora atau perumpamaan sebagai strategi. Sehingga peserta didik mudah menangkap esensi dari suatu materi. Selalu mencari contoh-contoh, ya, dari materi-materi yang dipelajarin oleh muridnya. Oh, ini contohnya, ini canggih. Guru memesona harus terlihat canggih. Sehingga generasi Z, generasi abad ke-21 merasa ada sesuatu yang perlu dipelajari dari gurunya. Dan mereka pun terkagum-kagum. Humoris, jangan pula tegang, kan begitu. Humoris namun tegas dan disiplin. Ya. Humoris tapi bukan tidak tegas, humoris tapi tegas dan disiplin. Suaranya jangan pula sampai menggema kemana-mana. Tegas. Ya. Guru pandai berempati dan menyayangi peserta didik. Memiliki rasa kepenuhatian dan menyadari apa yang dilakukan semuanya merupakan panggilan jiwa. Nah, inilah guru yang memesona itu. Senyum dia, membungkuk dia. Lihat dulu bagaimana murid-muridnya itu. Senang. Ya. Rasanya tidak ada masalah. Ingin berlama-lama dengan ibu guru yang memesona ini. Nah, gimana ini? Ibu memesona? Ibu mana ini? Ibu Minceria Siombing yang saya tangkap tadinya. Nah, itu dia. Nah, Bapak dan Ibu, kalau dalam ujian UKG, dalam guru memesona ini ada 18 poin yang dinilai. Dengan 5 indikator. Kepribadian, wibawa, tegas. Kepribadian ini guru menampilkan wajah yang ceria. Memberikan perhatian pada anak. Menampilkan keserasian busana, sampai busana pun diperhatikan. Keserasian busana. Lalu menginspirasi dan memotivasi anak. Itu kepribadian. Lalu berwibawa saat guru sedang mengajar di depan kelas itu atau membelajar atau 4 tutur katanya sangat artikulatif. Perilaku yang disegani, penampilan diri yang tenang, perilaku yang adil dan objektif. Tegas, apa itu tadi tegas? Memberikan tanggapan kepada anak. Menampilkan rasa percaya diri dan bicaranya tegas. Ini indikator penilaiannya. Ya. Penuh panggilan jiwa. Berpenampilan sigap. Menampilkan ekspresi antusias. Tulus, ikhlas memberikan bantuan pada anak. Dan yang keenam adalah samapta. Wah, guru itu juga, guru yang memesona itu harus mampu menampilkan perilaku samapta. Berpenampilan segar bugar. Jadi kalau mau pergi ke sekolah, ya harus segar bugar dulu, mandi dulu, jangan tergesa-gesa, ya kan? Berpenampilan yang ramah. Walaupun barusan bertengkar dengan anak atau apa, harus senyum kepada muridnya. Ya. Suka menolong pada anak, berempati kepada anak. Nah, yang 18 poin ini Bapak dan Ibu, ya, 18 poin ini yang digunakan untuk penilaian kinerja guru, ya, kinerja guru pelaksanaan pembelajaran. Mulai dari pelaksanaannya, ini ada yang saya katakan tadi memesona itu.
memesona. Nah, jadi ini pegangan dari guru, penilai, evaluator untuk melihat apakah gurunya memesona. Nah, memesona. Kepribadian, ini kepribadian tadi. Guru menampilkan wajah yang ceria. Gimana penilaiannya itu? Nilainya 1 atau 2 kalau kurang sekali guru tidak menampilkan wajah yang ceria selama rentang waktu pembelajaran. Nilainya atau skornya 3, 4, 5, ini penjenjang. Guru menampilkan wajah yang ceria pada sebagian kecil rentang waktu pembelajaran. Sekali-sekali dia ceria. Pada waktu marah-marah dia kan gitu. Teringat dia belum masak di rumah tadi, gitu ya, nampak dia. Nah, bagaimana berpenampilan wajah yang ceria? Skornya 6, 7, 8. Guru menampilkan wajah yang ceria pada sebagian besar rentang waktu pembelajaran. Sangat baik nilainya kalau guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Tidak ada keluh kesannya, tidak mengeluh dia, tidak mengatakan capek, kalian pun ribut kali di situ. Jangan seperti itulah, macam-macam kalian kan gitu. Tidak ada itu, tapi selalu ceria. Berat tugasnya, tapi dia tetap ceria. Memberikan perhatian pada anak. Wah, ini dia. Jadi ini selalu guru bertanya kepada diri dia. Sebaik dia membelajarkan anak di dalam kelas, dia bertanya, anak-anak, nah, bagaimana perasaan Anda setelah saya menyampaikan atau menemani Anda hari ini? Wah, dia mencoba menyapa dan menyapa muridnya. Nah, itu contohnya Bapak dan Ibu ya. Ini ada sampai 18 poin ini yang memesona. Guru abad ke-21 harus mampu menampilkan kepribadian yang memesona atau kompetensi memesona di samping yang 4 tadi. Ya. Pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Ya, sosial. Nah, baik. Itu Bapak dan Ibu barangkali apa yang bisa saya coba sentuh ya. Hati perasaan kita pada sore hari ini. Di awal-awal tadi saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu coba pilih tipe mana Ibu itu. Mediocre kah? Guru yang baik kah? Superior kah? Atau great teacher? Siapa yang mau bercerita tentang ini pada kita setelah saya berbicara tentang inilah yang ideal. Yang menurut modul 2 ya, pada sore hari ini. Kemana Pak Hombing? Bapak tipe mana ini? Baik, saya kembalikan dulu Bapak Hombing. Kalau saya perhatikan dari awal kayaknya masih tipe 1 Pak. Guru yang baik. Iya. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sebelum membahas soalnya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Seperti biasa, kita akan membuka untuk 3 penanya untuk termin pertama. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan hal-hal yang kurang paham atau mengerti dari paparan Pak Wow tadi, silakan Bapak Ibu. Sebutkan nama ya, supaya nanti saya bisa lihat dari room Zoom yang ada di layar monitor saya. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Atau barangkali sudah jelas ya? Bapak Ibu, jelas. Materi yang sangat bagus sekali, ini menyangkut kompetensi kita gitu ya. Dan pengalaman saya, dan mungkin Pak Wow juga sudah menjelaskan tadi dalam ujian-ujian UKG juga kompetensi-kompetensi ini yang biasanya diujikan gitu, karena ini yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagai guru begitu ya.
Jadi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang kompetensi yang harus dimiliki guru tadi, mungkin ada yang belum mengerti atau kurang paham, silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan, sudah bisa untuk unmute sendiri. Oh ya, silakan Ibu Melida Yanti Girsang, silakan Bu. Oke, yang lain nanti Bapak Ibu silakan menjaga ketertiban ya. Ketika Ibu Melida misalnya menyampaikan pertanyaannya, jangan ada yang memotong atau menghidupkan mikrofonnya gitu supaya tertib Bapak Ibu ya. Silakan Bu. Belum bisa terdengar Bu suaranya Bu. Halo Ibu Melida. Kalau Ibu dari handphone maka harus pakai headset dulu Bu supaya suaranya bisa kedengaran gitu ya. Ibu Melida kalau dari handphone Bu, zoom-nya harus pakai headset dulu ya Bu ya. Oke baik, kita lempar ke penanya yang lain. Silakan Bapak Ibu. Oke silakan Ibu Lirisma Simanjuntak. Ini ada sama nih. Ibu Lirisma Simanjuntak dulu ya. Silakan Bu. Yang diberikan kepada saya. Itu dia Bapak nih. Saya dari unit kerja SMP Negeri 1 Pegagan Hilir. Tadi Pak, saya sudah menyimak apa yang diterangkan oleh Bapak Wow tadi mengenai guru abad 21 Pak. Yang pertama tadi, guru abad 21 itu harus kreatif dan suka publikasi. Yang kedua, mengelola informasi. Yang ketiga, berpikir pedagogis. Yang keempat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian mengakses web. Kemudian membangun paradigma baru. Kemudian keterampilannya diset untuk abad 21. Dan yang terakhir sekali, yaitu penghasilan untuk di rumah. Yang ingin saya tanyakan di sini yang kurang saya pahami, Pak, yaitu mengenai membangun paradigma baru. Tolong Bapak Wow untuk menjelaskannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lirisma ya. Pertanyaannya sangat apik sekali, bagus ya. Sekarang penanya kedua, silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Melida ya. Kita kembali ke Ibu Melida. Bu harus pakai headset ya Bu supaya bisa kedengaran Bu. Oh ya Pak, maaf tadi saya konekkan ke speaker, mungkin makanya nggak kedengaran ya Pak. Ini udah kan Pak? Oh iya. Oke, ini sudah dengar Bu, sudah mantap. Silakan Bu. Gini Pak, saya kan tadi mau membahas tentang kompetensi guru. Itu tentang kepribadian harus memiliki apa ya? Harus memiliki rasa bangga, konsisten dengan norma, mandiri dan etos kerja, berpengaruh positif dan disegani, memiliki norma religius dan diteladani dan jujur. Ini Pak, sebelum pandemi banyak lihat kasus-kasus yang di televisi ya kan Pak, yang orang tua datang ke sekolah untuk contohnya memarahi guru lah gitu. Di balik masalahnya apa gitu kan, contohnya ada yang pemukulan terhadap seorang guru gitu. Itu Pak, sebenarnya itu gara-gara apa? Apakah kan di sini tadi dibilang kita disegani gitu. Mungkin sebagian banyak guru memang banyak juga disegani, tapi dengan adanya kejadian itu, apakah orang tua tidak menghargai guru lagi gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Melida ya. Pertanyaannya juga sangat bagus ya Bu ya. Ini terkait dengan yang terjadi saat ini, banyak guru yang ketika cubit siswa saja udah dipidanakan gitu ya Bu mungkin ya. Nah itu mungkin gara-gara apa? Nanti kita akan lihat pandangan dari Pak Wang. Yang terakhir, silakan penanya yang ketiga. Kayak tadi ada saya lihat tadi nih.
Ayo Bu, ayo Bapak Ibu silakan berlomba-lomba. Saya Pak. Oke, silakan Ibu Istro, silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini yang saya tertarik itu Pak mengenai kompetensi guru abad ke-21 yang memesona. Tadi dikatakan kalau guru yang mempesona itu harus bisa menampilkan wajah yang ceria dalam proses pembelajaran. Sementara Pak dalam prakteknya di sekolah, di kelas, seringkali kita di awal masuk giliran menanyakan PR kepada siswa, siswanya banyak yang tidak mengerjakan PR Pak. Bagaimana kita menanggapi untuk dapat tetap menampilkan wajah yang ceria dalam proses pembelajaran? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Istro ya. Tadi saya bilang macam lagu terpesona ya, jadi saya lagu itu ya. Oke, baik Pak Wow, saya pikir pertanyaan-pertanyaan ini lahir dari pengalaman para guru-guru kita ini Pak. Mungkin Bapak bisa beri pandangan untuk pertanyaan mereka. Silakan Pak Wow. Halo Pak Wow. Mikrofonnya belum. Baik, terima kasih Pak Ombing. Oh, sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih pada Pak Ombing. Kita memberi apresiasi yang tinggi kepada Ibu Meli Dayanti, Bu Lirisma, dan Isro Fantikan yang memberi masukan kepada kita sore hari ini untuk membuka wawasan kita dalam memahami lebih dalam lagi apa yang disampaikan pada modul 2 KB2 itu. Jadi karena saya bukan guru mediocre atau guru yang baik, saya tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Saya mau sharing dulu dengan Bapak Ibu yang 212 orang yang hadir di forum ini. Ya. Bagaimana respon Ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 3 ini? Dari Ibu Meli Dayanti, dari Ibu Lirisma, dari Ibu Isro. Ya. Kenapa sampai ada orang tua yang datang ke sekolah memarahin gurunya? Iya kan? Kenapa sampai ada guru yang dituntut berwajah ceria pagi hari sementara muridnya tidak menyelesaikan PR? Jangan tanya saya, Bu. Tanya Ibu sendiri. Tanya teman Ibu di sebelah kelas Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Tuntutan bagi setiap guru yang namanya guru yang profesional yang disampaikan Ibu Meli Dayanti memang harus bangga terhadap jabatan yang diembannya. Bangga dia. Ya. Dia harus punya etos kerja. Karena memang niatnya adalah memanusiakan manusia. Saya katakan yang nomor 100 itu adalah kebutuhan rumah tangga. Dan barangkali sampai hari ini tidak ada yang namanya guru yang miskin. Sangat-sangat miskin. Pasti ada guru. Tidak ada guru yang tidak makan. Itu nomor 100. Yang ada adalah walaupun gajinya 100.000 per bulan, tapi dia bangga bisa membuat anak hari ini menyebutkan 1 tambah 1 itu adalah sama dengan 2. Bangga dia. Karena memang niatnya mau membantu muridnya mengalami perubahan tingkah laku. Jadi kalau ditanya siapa saja, menjawab 3 pertanyaan ini jangan ditanya. Tapi ayo pada diri kita. Nah, pada diri kita. Apakah nilai-nilai yang dituntut dari seorang guru? Ya, katakanlah sudah ASN nanti dia ada kode etik guru. Ya, ada 9 kode etik guru itu yang dituntut bagi dia seperti ini. Sudah dia implementasikan dalam kehidupannya? Jawabnya adalah masing-masing.
Sudah terlaksana karena apa? Belum terlaksana karena apa? Sedang terlaksana karena apa? Karena tidak ada kunci jawaban yang pas ini Pak Hombing. Ya kan? Kenapa orang tua datang ke sekolah marah-marah kepada guru? Ada apa? Nah, ada apa? Muridnya atau anaknya menurut persepsi pandangan orang tua, anaknya tidak diperlakukan dengan adil. Dan untuk supaya diperlakukan adil, dia ke sekolah. Perlakukan anak saya dengan adil. Kan itu tuntutan orang tua. Itu di awal-awal waktu anaknya cerita di rumah. Bagaimana perlakuan guru terhadap dia. Ceritanya anak kepada orang tua. Tapi setelah orang tua sampai di sekolah, apa tugas gurunya? Menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa perlakuan guru itu seperti itu pada anaknya. Dengan cara apa? Memesona. Nah, mari Pak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya tolong? Ayo Pak, silakan. Ini terbuka. Wah, udah ada parang pula di tangannya, kan gitu. Pula jawaban Ibu. Ngarung WHO di tangannya. Neng di atau penama tulukku. Inada. Bagaimana guru memesona menghadapi ini? Tenang. Ya. Negara ini adalah negara hukum. Tidak boleh setiap warga asal-asal bertindak kepada orang lain. Ayo, tenang Pak, jangan tenang. Kalau mau pukul-pukul, kenapa rupanya pukul? Apa rupanya salah saya? Tapi jelaskan dulu Pak, ayo duduk, bagus-bagus. Mungkin orang tua akan mengatakan, oh iya ya ada apa dengan guru ini? Saya datang marah-marah, dia senyum. Nah, senyum bukan mengejek, senyum menyenangkan hati orang tua yang sedang marah. Nah, sehingga orang tua sadar bahwa apa yang diperbuatnya itu mungkin ada salahnya. Ayo Pak, apa rupanya cerita anak Bapak? Ya kok kenapa pula Bapak pukul kepalanya sampai berdarah? Wah kan gitu pula. Rupanya datang orang tua ke sekolah karena kening anaknya berdarah. Berdarah karena pulang dari sekolah. Dilihatnya kepala anaknya berdarah, ayo ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah. Kurang ajar guru itu, kurang ajar tuh. Ayo bawa pula pentungan. Padahal bapaknya orang tua tidak sadar bahwa kepala anaknya berdarah karena jatuh tadi, terpeleset kakinya. Tapi tidak tanya sana sini, langsung saja orang tua memukul anak saya sampai berdarah. Tenang Pak, kan begitu namanya guru memesona. Nah, ya kan? Tapi kalau datang guru, orang tua ke sekolah, banyak kali lah PR anak saya ini. Saya aja nggak pernah memberikan pekerjaan yang berat kepada dia. Bapak, banyak sekali. Saya lihat itu sampai penuh tasnya. Bapak, jangan lagi kasih tugas. Tenang Pak, ayo duduk bagus-bagus. Kita jelaskan kepada dia bagaimana membelajarkan anak dengan baik. Nah, jadi semuanya itu ditangani, dihadapi dengan memesona. Jangan yang datang marah, kita hadapi juga dengan marah. Api dengan api membesar. Kan begitunya itu. Nah, api datang, ambil air, siram. Kan begitunya itu ya. Nah, jadi banyak faktor-faktor yang membuat sesuatu itu terjadi di dalam membuat anak tidak terlayani secara adil atau sudah terlayani dengan adil tapi disalahartikan, disalahfahamkan oleh orang lain sehingga timbul namanya ya selisih paham. Nah, tugas guru apa? Jelaskan sejelas-jelasnya sehingga jernih permasalahan dan menerima bagaimana adanya yang sebenarnya. Jadi itu Ibu Risma, Lirisma, kenapa orang tua memarah-marahin guru?
tanya diri sendiri dong. Sudahkah saya melayani muridnya dengan profesional? Kalau sudah dilayani dengan penuh dengan profesional, dengan sikap-sikap, tampilan-tampilan tadi, lalu orang menanggapinya tidak tepat, kita jelaskan kepada dia bahwa memang tugas seorang guru itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Disinilah sebenarnya perlunya penjalinan hubungan sosial, hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Jangan dipanggil orang tua ke sekolah pada saat anaknya jahat atau membuat masalah. Jangan. Dipanggil anaknya karena tidak menyelesaikan PR-nya. Tidak hanya pada suasana itu. Panggil orang tuanya karena dia berprestasi bagus. Dia sopan, menjadi teladan. Beri apresiasi kepada orang tuanya. Bahwa ini bukan hasil kerja sekolah, bukan hasil kerja orang tua, tapi karena kerja sama kita. Jadi kalau sudah terjalin kerjasama yang baik, yang harmonis antara orang tua dengan sekolah, dengan guru, barangkali aspek hukum tidak akan pernah menyentuh kehidupan proses pembelajaran anak. Tapi sebaliknya, jika memang perilaku guru melanggar kode-kode etik, melanggar hukum-hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, perlakuan-perlakuan itu membuat tidak ada terhadap murid, memang guru pun harus diperhadapkan kepada hukum. Nah, diperhadapkan kepada hukum. Karena memang sudah ada kode etiknya. Ya, gimana Ibu Lirisma, Ibu Meli Dayanti? Ya, gitu nih. Nah, jadi Ibu Isro memesona, ceria, kemana lah pula di awal-awal. Ayo anak-anak, kumpulkan PR. Nah, dari 30 murid, kita di kelas hanya 5 orang yang mengumpulkan PR-nya, LKS-nya. Gimana bisa ceria begitu, Bapak? 30 orang hanya 5 mengumpulkan. Senyum kepada muridnya. Bu, sebagai guru yang memesona, sebagai guru yang profesional, apa tadi dikatakan refleksi diri. Lakukan refleksi diri. Kenapa yang 25 tidak seperti yang 5 orang? Ada apa? Analisis penyebabnya. Karena tugasnya tidak dimengerti tetapi tidak sesuai dengan daya kemampuan mereka, atau mengerti dan mereka bisa mengerjakannya, tapi sumber belajarnya tidak ada, atau yang banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat 25 orang tidak mengerjakan. Ada apa? Atau sebaliknya, 25 menyerahkan, 5 orang tidak menyerahkan. Lakukan analisis diagnostik. Kenapa 5 orang tidak mengerjakan? Berdasarkan penemuan kita, berdasarkan hasil analisis kita terhadap faktor pertama dan utama terhadap terjadinya permasalahan itu, baru kita cari solusinya. Cari alternatif pemecahannya, sehingga besok lusa tidak lagi 25 orang tidak menyerahkan PR-nya, tapi mungkin hanya 3 orang atau 2. Wajar-wajar saja. Tak perlu disusahkan Bapak dan Ibu. Memang itulah yang terjadi. Anak penuh dengan karakteristik. Pilah, tunggal, utuh. Dan itulah manusia. Tidak ada manusia yang sama karakteristiknya. Karena ada perbedaan-perbedaan itu, maka apa yang dikeluhkan oleh Ibu Isro, Ibu Lirisma, bisa saja terjadi. Itu hal-hal yang lumrah. Oleh karena itu, kenapa? Bagaimana? Oleh karena itu, para ahli mencoba memikirkan dan menganalisis berbagai pendekatan, berbagai metode,
berbagai teknik-teknik strategi pembelajaran yang bisa memenuhi atau melayani setiap kebutuhan anak sesuai dengan karakteristiknya. Nah, itu dalam pembelajaran, atau para ahli mencoba menganalisis, mengkaji berbagai tipe-tipe kepemimpinan, gaya-gaya manajemen, gaya-gaya kepemimpinan di dalam mengelola kelas sedemikian rupa, sehingga kelas bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jangan pernah katakan kepada anak-anak, ayo angkat tangannya, dua-dua, lipat, letakkan di meja, ayo jangan ada yang bergerak. Perhatikan ibu menjelaskan, itu tidak zamannya guru seperti itu. Anak itu harus lasak, harus mondar-mandir menggunakan semua aspek pribadinya untuk mengotak-atik apa yang ada di lingkungannya di dalam menemukan, mengembangkan ilmu yang sedang dia pelajari sesuai dengan tema-tema pokok-pokok bahasan yang dirancang sedemikian oleh guru yang profesional. Ya, jadi inilah yang harus kita banggakan Bapak dan Ibu. Guru harus bangga. Ya. Kita harus kreatif, menunjukkan etos kerja yang tinggi. Jangan pikirkan yang di dapur tadi, jangan. Pikirkanlah anak, karena besok-besok mereka lah yang menentukan masa depan bangsa ini. Nah, banggalah Bapak dan Ibu, seperti minggu kemarin kami sampaikan, anak-anak, murid-murid yang Ibu sedang hadapi sekarang ini akan menjadi manusia emas di tahun 2045. Banggalah tentang itu. Ya, banggalah tentang itu. Mudah-mudahan ya dengan diskusi kita pada sore hari ini ya kembali muncul semangat Bapak dan Ibu untuk menjadi guru yang baik. Tapi itu nomor 2, tipe tadi guru yang baik, tipe kedua itu. Iya kan? Nah, tipe yang ketiga apa tadi itu? Yang keempat yang harapkan ya, guru yang memang mampu mengintegrasikan titik pengetahuannya, kontennya, ilmunya, pedagogiknya dan teknologinya ya. Jadi barangkali itulah sekedar menguatkan aja ini Pak Hombing ya. Karena tidak ada jawaban yang pasti tentang ini. Kan begitu itu. Itu pengalaman-pengalaman setiap diri kita yang menyatakan diri guru. Nah, ya, menyatakan guru. Mudah-mudahan ini tersentuh pada sore hari ini bagaimana guru yang dituntut abad ke-21. Yang menurut saya sebenarnya sebelum abad ke-21, abad-abad sebelumnya juga memang ini tuntutan bagi setiap guru yang katanya profesional. Saya kembalikan kepada Pak Hombing. Baik, terima kasih Pak Waw. Dulu Pak Waw waktu saya ikut PPG di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, pas waktu saya masih di Papua Pak. Ya. Ini jadi perdebatan juga dengan saya ya, dengan salah satu dosen saya, karena saya bilang, Pak, saya di Papua itu saya yang saya ajarkan itu anak SMA, anak SMP yang belum tahu membaca. Bagaimana kita bicara tentang abad 21? Nah, jadi sempat dulu perdebatan karena bagi saya dulu Pak sempat paradigma tadi itu, ya. Paradigma saya ngapain harus jago-jago kali misalnya jadi guru gitu, karena toh nanti yang saya ajar hanya calistung aja. Tapi kemudian akhirnya paradigma itu berubah dan saya merasa memang apa ya, ketika kita sedang berada di abad 21 ini mau tidak mau memang harus ditempa menjadi guru yang profesional di abad ini gitu ya. Nah, akhirnya saya ditempatkan di situ dan ternyata sangat berguna sekali gitu Pak Waw. Jadi Bapak Ibu, itu tadi penguatan yang diberikan Pak Waw. Mudah-mudahan paradigma kita semakin berubah ya. Kemudian kita bisa memilih mau menjadi guru apa gitu. Mau menjadi guru yang menginspirasi atau mau menjadi guru yang biasa-biasa saja. Nah, kalau saya memilih menjadi guru yang memang apa ya, yang tingkatan yang lebih tinggi tadi Pak Waw, menjadi guru yang bisa menginspirasi, bisa menjadi guru yang memang betul mendalami itu sebagai roh saya. Dan sekarang walaupun saya udah ikut PPG gitu, tapi saya tetap mau belajar dan belajar.
Oke, baik Bapak Ibu, karena saya pikir untuk sesi tanya jawab sudah, mungkin masuk ke pembahasan soal mungkin Pak ya? Boleh, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan soal ya. Jadi kita serahkan kembali kepada Pak Waw. Silakan Pak Waw. Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan kita sebenarnya bukan membahas soal ya, tapi menyatukan persepsi kita terhadap ya apa harapan-harapan tentang tampilan-tampilan yang harus ditampilkan oleh guru ya, guru profesional. Jadi kalaupun kita membahas soal ya sekedar lah ya mengingatkan kita kembali ya apa yang sudah didiskusikan tadi. Ini soalnya nomor 1 ya. Nah, ini yang ditanyakan Nobel paradigma ya, pandangan bagaimana kita merubah mindset ya. Mindset kita terhadap pembelajaran-pembelajaran yang dituntut bagi kita. Paradigma dan keyakinan guru. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut ini merupakan cara pandang guru abad ke-21 tentang pembelajaran. Abad 21 yang paling tepat adalah mana di antara 4 ini? Semuanya benar tapi ada yang paling tepat. Nomor berapa itu? Dodol. Guru aktif memfasilitasi. Dodol. Pembelajaran jawabannya C Pak. Pembelajaran berpusat pada Dodol. guru tetap aktif. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. Ini zaman-zaman dulu lah ini kan begitu. Masih ada Ibu. Yang nomor 1 ini, yang A ini. Jujur dulu, jujur menjawab. A ini gimana? Enggak, Pak. Masih ada? Ada lagi ya, kalau di daring ada lagi ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik aktif ya. Dengan guru tetap aktif. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. Ada? Hanya ini ya. Kita gimana? Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. Sehingga harus banyak dikumpulkan ilmu, isi, lalu ditumpahkanlah ke dalam gelas tadi. Ya kan? Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Iya, Pak. Ya. Jawabannya C Pak. No. Atau guru aktif memfasilitasi peserta didik. Lalu peserta didiknya merespon. Dodol, Pak. Dodol. Nah, iya, Pak. dodol itu kalau nggak salah. Coklat. Pembelajaran dimediasi dengan teknologi peserta didik aktif. Karena ini abad ke-21. Mediasi dia dengan teknologi. Ini benar, ini benar, ini benar. Semua benar. Tetapi yang ditanyakan yang paling tepat. Yang paling tepat itu. Mana? Dodol. Pak. Pembelajaran dimediasi teknologi. Pak, ya. Ya? Dodol, Pak. Dodol. Dodol. Iya kan? Jadi ada yang dodol, ada yang coklat, ada yang entok. Nah, ini namanya toko kelontong. Menurut saya kan Pak, jawabannya C Pak. Harus tegas. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Artinya Pak, pembelajaran itu dipusatkan kepada peserta didik, namun guru tetap memberikan menjadi fasilitator dan motivator gitu Pak. Jadi dua-duanya saling
ada timbal baliknya, interaksi gitu Pak. Ya. Tadi diperhatikan tayangan atau dibaca buku itu, di mana tadi terletak ini, pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Aktif apa? Aktif memfasilitasi, aktif memediasi, aktif mencari. Jadi yang namanya guru aktif itu sudah ada di dalamnya dodol, sudah ada di dalamnya entok, ya kan? Sudah ada di dalamnya ayam, sudah ada di dalamnya ya. Belimbing. Nah sudah empat. Jawabannya adalah coklat. Coklatnya pembelajaran berpusat peserta didik dengan catatan gurunya harus Aktif. Itulah paradigma yang harus dipegang teguh oleh guru abad ke-21. Nomor 2. Silakan nomor 2. Apa? Ya. A. Kan dulu kenapa harus A? Saya isikan dulu sebentar dulu saya. Kenapa harus A? Ini isi terakhir dulu saya, Bu. Pak, saya belum absen, Pak. Pak Om itu. Iya. Pak, sudah Apa absen tadi, jawabannya? Pak. Belum absen loh. Absen. Itu masih Bapak itu yang ke kamu. Masih Bapak itu loh, Bu. Sinyalnya kurang bagus tadi, Bu. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi Ayam. kan coklat. Pedagogi, Pak. Pedagogik tadi memahami anaknya, memahami peserta didik sedemikian rupa, lalu merancang pembelajaran itu sedemikian rupa untuk membelajarkan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Berarti yang benar adalah ayam. Ya. Ayam. Pedagogik. Nomor 3. Kepribadian. Kepribadian, Pak. Kepribadian. Kenapa? Dibuat alasannya, Ibu. Menunjukkan etos kerja. Norma hukum, rasa bangga, konsisten dengan norma, mandiri. Rasa bangga menjadi guru tadi yang dipertanyakan tadi. Ya, ditanyakan itu tadi. Bebe. Pak, B, kepribadian. Iya. Ya, kalau dibaca modulnya memang ini kepribadian ya. Iya. Tidak boleh tidak, itulah yang menyangkut kompetensi kepribadian. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, percaya diri. Ya. Itu yang ditanyakan oleh Ibu Meli Dayanti tadi. Kan Ibu Meli ya tadi. Itulah kompetensi kepribadian. Nomor 4. Sosial, Pak. Pak. Sosial. Sosial, Pak. Salah, sorry. Coklat. Sosial, Pak. Baik. Sosial, Pak. Nomor 4, sosial. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empati, dan efektif. Serta mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik
merupakan kompetensi Sosial. kompetensi Alasannya karena di sana berkaitan dengan masyarakat, Pak. Ada komunikasi. Nah, dikatakan itu berkomunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan masyarakat. Sosial, Pak. Itu adalah kompetensi Sosial, Pak. sosial, ya, kompetensi sosial. Baik, nomor 5. Profesional. Dodol. Dodol, Pak. memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi Profesional. profesional, Ya, Pak. bukan intelektual. Profesional. Menguasai bidang Harus ilmu, bisa menguasai bidang ilmu yang digelutinya, Teknologi. masuk penguasaan teknologi dalam mendalami, menganalisis, mengembangkan ilmu yang digelutinya itu. Kompetensi Intelektual, Pak. intelektual, ya. Profesional. Intelektual lah. Kenapa? Itu kan bidang kemampuan yang mengkaji, menganalisis, namanya intelek. Orang yang intelek inilah yang mampu menguasai teknologi informasi. Jadi jawabannya adalah Profesional. jawabannya adalah Profesional, Pak. profesional, ya, penguasaan bahan, ya, penguasaan bidang ilmu. Dodol. Nomor 6. Bola. Penguasaan pada teori materi dan pada teori pembelajaran. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi. Itu namanya TIPEC, ya, kan, mengintegrasikan TIPEC-nya. Merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek mana? Penguasaan pada teori belajar dan prinsip. Kenapa harus diterapkan berbagai pendekatan? Kenapa tidak satu pendekatan saja? Satu strategi saja? Dengan metode ceramah saja? Satu teknik saja? Kenapa? Karena anak punya kemampuan belajar yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, teori-teori belajar itu mengkaji gaya-gaya belajar yang ada pada setiap murid. Itu berbeda satu dengan yang lain karena karakteristiknya yang memang berbeda. Oleh karena itu, maka guru gunakanlah berbagai pendekatan, berbagai strategi, metode, teknik pembelajaran. Karena itu akan membantu anak dalam menerapkan gaya belajarnya. Jadi gurunya punya pemahaman, punya penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Jadi jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah benar. Bukan dodol, bukan coklat, tapi jawabannya adalah benar. Baik. Dia nomor 7. Nomor 7. Pengembangan kurikulum, ya. Melakukan tindakan C, Pak. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum.
D, Pak, melakukan tindakan reflektif. Nah, yang benar. Melakukan Oh, enggak tindakan satu hati, satu kata. Pak. Entok. Dodol, Pak, dodol. penyelenggaraan Ayo, didiskusikan dulu bagus-bagus itu. Macam-macam, ada dodol, ada entok, ada coklat tadi. Ayo. D, Pak, melakukan tindakan Coba dicatat dulu kenapa harus dipilih itu. Kenapa harus dodol, kenapa harus entok. Setelah melaksanakan pelajaran, guru perlu melaksanakan penelitian tindakan kelas. sehingga dilaksanakanlah PTK. Lakukan penelitian tindakan kelas. Coba di antara ibu yang tahun ini di masa pandemik ini sudah melakukan yang namanya PTK. Ada ibu, apa hasil PTK yang ibu temukan? Atau kalau tidak ada, kenapa teman ibu? Atau kenapa guru yang lain mau melakukan penelitian tindakan kelas? Ada yang memberikan tanggapan kenapa ibu tidak melakukan penelitian tindakan kelas? Atau kenapa teman ibu atau guru lain di sekolah ibu atau guru lain di sekolah lain mau melakukan PTK? Kenapa ini? Siapa yang 211 orang yang hadir di forum ini yang sudah melakukan penelitian tindakan kelas? Guru mau melakukan penelitian tindakan kelas. Ada, angkat tangan dulu Bapak dan Ibu. Iya, Ibu Teti Juliana Sinorat. Nah, tentang apa yang Ibu teliti, Bu Sinorat? Melakukan PTK itu Pak supaya kita lebih tahu, lebih peka terhadap dinamika pembelajaran yang ada di kelas atau jenjang pengetahuan mereka Pak. Jadi dasarnya Ibu melakukan PTK apa? Itu tadi Pak, dinamika jenjang pengetahuan mereka dari dinamika jenjang pengetahuan murid. Iya Pak. Ya, jadi mau melihat dinamika jenjang pengetahuan murid, lalu lakukanlah PTK. Coba. Ya, Ibu Regar, Ronika Siregar. Iya Pak. Ya, ada? Tadi mau bicara tentang PTK ini? Enggak? Enggak Pak. Enggak, karena saya lihat hijau. Hijau garis-garis itu berarti Ibu Regar mau berbagi cerita lainnya dengan kita tentang PTK. Kenapa guru harus melakukan PTK? Untuk Ibu Valentina. Penelitian tindakan kelas itu dilakukan karena guru ingin merefleksikan cara dia mengajar. Dalam penelitian tindakan kelas, kita mengidentifikasi masalah, mencari rumusan masalah dan tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi saya rasa Pak, dengan PTK itu kita mau merefleksikan cara guru mengajar. Ya. Bagaimana? Mau merefleksikan cara guru mengajar. Untuk perbaikan pembelajaran terhadap anak didik di kelas. Ya. Baik, kalau mau melakukan penelitian tindakan kelas, yang di center itu muridnya atau gurunya? Muridnya. Center muridnya. Muridnya tingkat kedinasan ilmunya kurang. Kenapa? Center teliti, begitu? Iya Pak. Nah, jadi kalau soal tadi apa jawaban kita?
Penelitian tingkat kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogi pada aspek mau melakukan Tindakan reflektif. tindakan reflektif. Yang disenter pada waktu melakukan PTK itu adalah bukan muridnya, tetapi Gurunya, Pak. guru. Kenapa 25 orang tidak mengerjakan PR? Ada apa? Jangan. Pendekatan saya yang salah, metode saya yang salah, teknik saya yang salah, media saya yang salah. Benarkah itu? Saya mau teliti. Jadi guru melakukan refleksi. Guru melakukan membalikkan pandangannya ke belakang lagi. Ada apa rupanya selama ini? Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ada keresahan guru terhadap apa yang sudah dia perbuat. Sehingga melalui PTK nanti dia akan temukan bahwa motivasi anak untuk mengerjakan PR boleh disebabkan karena gaya mengajar guru yang kurang efektif. Nah itu. Nah, dengan adanya PTK itu maka gurunya ke depannya akan memperbaiki, akan mengembangkan gaya-gaya atau metode-metode pembelajarannya yang bisa memotivasi anak belajar, termasuk memotivasi anak untuk mengerjakan PR-nya. Jadi jawaban nomor 7 ini adalah Daud, ya, Dodol. Ya. Melakukan penelitian tindakan kelas termasuk dalam kompetensi pedagogi pada aspek melakukan tindakan reflektif. Nah, Dodol, ya. Nomor 8. Soalnya Pak, Ya. tampil Pak. Ya. Pak. D. Pak, tampilkan soalnya, Pak. Tampilkan soalnya. Ini Iya, Pak. sudah. Kenapa, Ya. Pak? Saya asik rupanya belum saya share ya. Pengembangan potensi. Nah, ini dia nomor 8. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai presentasi secara optimal dengan kemampuan pedagogik pada aspek memfasilitasi pengembangan peserta didik. Mana itu? Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Apa? A. Penguasaan terhadap karakteristik memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Kan memfasilitasi. Pak. Tadi. Ayo. Ento atau Dodol atau benar? Pengembangan kurikulum, Pak. Pak. Iya. Pak. Ento. Pengembangan kurikulum itu. Enggak lah, Pak. Pak, karena kata kuncinya di sana menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik, Pak. Berarti jawabannya adalah memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Iya. Ini Ibu Ruth. Ya, Ibu Ruth tadi nih. Bukan, Pak. Saya, Pak. Gok Dame. Simbolon, Pak. Gok Dame. Gok Dame Simbolon, Pak. Iya. Jadi jawaban Ibu Gok Dame Simbolon karena mau mendorong peserta didik mencapai prestasinya. Lalu fasilitasilah pengembangan potensi peserta didik itu dengan apa? Berbagai kegiatan pembelajaran. Iya, Pak. Jadi Ibu Gok namanya pun Gok Damai, ya. Gok Damai. Jawaban yang benar adalah Pak. Entok, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Baik. Lalu nomor 9.
Nah, Dia semua. nomor 9. Aspek penting dalam B, Pak, menghindari abad penggunaan smartphone ke-21. yang berlebihan dalam pembelajaran. B, Pak. Bola. B, Pak. B, Pak. Kenapa Bola. B? Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Kecuali ya, Jawabannya B, Pak. Menghindari kebutuhan pembelajaran. berlebihan. Ini kita akan bahas minggu depan ini, teman berikutnya. Perancangan pembelajaran yang kreatif. B, Pak. bola, Pak. Karena segala sesuatu yang berlebihan. B, Pak. B. Karena sudah endingnya itu sudah berlebihan dalam pembelajaran. Ujung-ujungnya negatif itu, Pak. Kecualiannya. Karena sesuatu yang berlebihan nggak bagus, Pak. Iya, betul itu. Karena sesuatu yang berlebihan itu endingnya sudah negatif, sudah berlebihan, sudah tidak bagus. Sudah berlebihan. Namanya penggunaan smartphone. Bola. Jadi dalam pengelolaan pembelajaran abad ke-21 harus merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Iya, Pak. Harus ya. Harus, Pak. Harus menerapkan kemampuan berpikir HOTS. Iya, Pak. Harus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Harus, Pak. Harus mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Iya, Pak. Menggunakan teknik seperti smartphone. Tapi jangan berlebihan, Pak. Tapi jangan berlebihan. Jadi jawabannya adalah benar. Bola. Jawabannya adalah benar. Oke, nomor 10. Udah kau tadi tuh, enggak kan? 10. Apa? Nah. Indikator guru mendapatkan hasil penilaian yang dapat mempengaruhi memanfaatkan hasil refleksi penilaian menggunakan informasi. Jawabannya Bapak dan Ibu. Guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil para pengambil keputusan. Ya. Coklat, Pak, coklat. Coklat, ya. Dodol, Pak, mengkomunikasikan penilaian dan evaluasi. Menggunakan informasi hasil penilaian evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Ya, betul ya. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. Menggunakan informasi penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Mana dia yang gagal, mana dia yang berhasil, maka kita lihatlah dari ini mana jawaban yang benar. Coklat. Coklat, Pak. 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 Memanfaatkan informasi penilaian informasi pembelajaran. Informasi hasil penilaian nih, Pak. Baru dari situlah kita rancang remedial dan pengayaannya, Pak. Iya, betul. Lalu jawabannya, Bu? Pak. Bu Teresia. Coklat. Iya. Iya, namanya coklat ya. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Lalu, itu bisakah mempengaruhi kebijakan? Makanya harus Jadi dibaca bagus-bagus. Jawabannya itu, Pak. Yang dapat mempengaruhi kebijakan. Jadi hasil penilaian evaluasi itu kita serahkan kepada para pemangku kepentingan sebagai dasar mereka untuk mengambil berbagai kebijakan di dalam membuat kegiatan pembelajaran itu lebih baik, lebih efektif lagi di masa-masa yang akan datang. Maka jawaban yang benar adalah Dodol. Dol, ya. Dodol, Pak. Dol.
Jawabannya apa, Pak? Baik, itulah 10 soal. Jawaban Yang- nomor Dodol. Dodol, Bapak Ibu. Mudah. Jangan ketinggalan kereta. Ya. Jaringan. Lelet semua, Pak. Jadi Bagusnya dari gambarnya. ancang-ancang Ibu tadi dari 10 itu berapa yang benar Ibu Ruth? Dari 10 berapa yang benar? Sebaik 6, dibaca Pak. langsung dipilih. Ini jawabannya. 6, Pak. 6. Ya. Jawaban yang jujur. Fakto Udah lunas lah itu, Bu. Ledia Bintang. Amin, Bu. Studio dengan Bu Fakto Ledia Bintang. Aku baca di Sony. Bisa enggak Bu Dami tadi kemana Bu? Go berapa dapatnya? Sama, Pak. 6. 6, Pak. Kemana itu? Kurang Dami. Kemana kayak itu? kayak tidur dia kan? Ibu Sonia kemana Ibu Sonia? Ibu Sonia Sitopu. Pak David kemana Pak David? Berapa dapat Pak David? 5 tadi, Pak. 5.